Oke, baik. Wah, ya jadi sungguh berbahagia saya bisa berjodoh hari ini dengan Bapak Ibu saudara-saudara semuanya ya, luar biasa. Sejak pandemi kayaknya saya baru hari ini ini ketiga kali ya. Jadi selama pandemi ini 3 kali. Satu kali di wihara di Muarangana ya. Tetapi dia nggak ada umatnya. Saya datang hanya direkam. Terus yang kedua di Samakidam. Saya datang juga, mereka rekam. Kalau sekarang saya datang sini langsung bisa bertatap muka. Wah, senang ya. Karena bisa bertatap muka tuh beda loh. Ngomongnya saya lebih semangat gitu. Kalau ngadepin cuma kamera aja gitu ya. Aduh, rasanya gimana gitu ya. Jadi kayak kayak lagi action jadi. Baik, malam ini ya saya menggunakan atau memakai judul kenapa ada benci di antara kita. Nah, kenapa ada benci? Tapi saya lihat di sini wajah-wajahnya nggak ada wajah-wajah yang mengisyaratkan ada kebencian ini. Ini wajah yang penuh dengan meta ya. Wajah penuh dengan meta. Tapi nggak apa-apa ya. Memang tetap bagaimanapun juga saya yakin di antara kita juga pasti suka muncul rasa benci, betul ya? Siapa yang di sini suka muncul rasa bencinya? Oh, ada yang banyak ya, banyak. Dan saya yakin setiap orang punya. Cuma kadarnya beda-beda ya. Ada yang kadarnya sedikit, ada yang kadarnya banyak. Jadi kebencian itu bisa muncul setiap saat. Ketika kita mendengar sesuatu yang nggak enak ya, atau melihat sesuatu yang nggak enak, kebencian itu muncul tiba-tiba begitu aja, membuat kita rasanya gregetan, senep banget nih ngeliatin orang katanya gitu ya, senep banget, ngerti nggak senep banget? Ngerti ya senep banget gitu ya? Itu bahasa orang Jakarta itu senep banget kayaknya, ngeselin gitu, ngekiin gitu ya, jadi seperti itulah. Nah, kenapa muncul tiba-tiba saya kepengen membahas benci ini? Padahal benci ini memang udah banyak sekali dibahas oleh banyak suhu, Bante ya, dan para romo tentunya. Belum lama ini saya melihat peristiwa di Amerika. Tahu ya? Pada tahu ya peristiwa di Amerika ya? Itu kan ada kebencian. Para haters di sana itu begitu begitu bencinya sama orang-orang Asia. Sehingga mereka tega ya gitu yang mencelakai orang-orang yang tua, orang-orang yang berjalan di pinggir jalan yang tua, jalan tertati-tati bisa dijorokin gitu. Jadi itu nggak tahu kemasukan apa tuh kalau kita bilang tuh ya, kemasukan jin apa nggak tahu tuh bisa begitu ya. Jadi betul-betul sebuah peristiwa yang sangat memprihatinkan ya. Nah, kita lihat ya ini ya, ini langsung ini saya putar. Kan, ya ini ada videonya, kita sama-sama simak dulu videonya. Oh, kok dia nge-play nggak di situ? Enggak. Hah? Nggak nge-play ya? Oh, barangkali bisa dibantu di play, di klik. Ya. Ya, menjorokin begitu aja. Di Oakland, California. Pada video lain terekam satu usaha kecil dirampok, pengunjung dan pemilik diserang. Di tempat berbeda, seorang pemuda memaksa masuk toko, mengambil uang dan kabur. Ketua Asosiasi Pedagang Chinatown, Carl Chen, menyatakan komunitas mereka sedang menjadi target serangan. Dalam satu malam, akhir pekan lalu terjadi 20 laporan adanya penyerangan. Sebagian
serangan tidak dilaporkan ke polisi karena berbagai alasan, terutama ada kekhawatiran akan mendapat serangan lain apabila melaporkan peristiwa ke polisi. You know, maybe some suspects that can be released and then come back immediately after they release. Tahun lalu dilaporkan lebih dari 2.800 laporan serangan pada warga keturunan Asia pada komunitas Asia di Amerika. Adanya peningkatan serangan akhir-akhir ini di kota Auckland membuat kepolisian kota menambah jumlah personel patroli di kawasan pecinan Auckland. We've shifted resources to our Chinatown community. We've put our command post in the Chinatown community, moving it from different locations so that it's seen as a presence throughout Chinatown. We've increased our routine patrols in our Chinatown area. Selain itu, warga juga menunjukkan kepedulian dengan menggalang solidaritas untuk melindungi warga pendatang Asia. My name is Jacob and I live here in Oakland. Jacob Azevedo ini misalnya, dia menawarkan bantuan untuk menemani warga Asia yang ada keperluan di luar rumah. And I've been getting fed up with seeing all these videos surfacing of all this senseless violence against the Asian community here in Oakland. Saat menggalang solidaritas dari sosial media, ribuan respon positif didapatnya. Ratusan lain menawarkan bantuan pada Jacob. Sometimes all it takes is just the presence of another body to deter someone from, doing something that they're not supposed to be doing. Kebencian yang meningkat yang berujung penyerangan pada warga keturunan Asia, sebagian menduga diperparah dengan beragam pernyataan mantan Presiden Donald Trump yang menyebut virus COVID-19 dengan China virus atau virus Cina. China virus. He was expecting more violence and more attacks into our communities based on the fact that we are Asian. Crime and violence has been happening in our communities for years and years. And what's happening right now, especially under the pandemic, is unique and especially outraging. Sebagian besar serangan diarahkan pada warga lanjut usia yang berjalan sendirian. Di San Francisco, warga usia 84 tahun meninggal setelah diserang dengan menabrakkan diri pada korban yang bernama Vichan Ratanapakdi. I want people to talk about what the problem really is. I want people to tell the truth. We miss Grandpa. We miss him. Serangan kebencian dengan latar belakang ras sudah terjadi bertahun-tahun, tapi 1 tahun terakhir semakin memburuk karena pandemi COVID-19 dan tensi politik di Amerika. Kasus serangan terhadap warga Asia dan ras lain mendapat perhatian dari Presiden Joe Biden yang mengeluarkan keputusan presiden yang mendorong penghentian kebencian atas dasar ras dan golongan. He is concerned about the discrimination against the actions against the Asian American community. Warga berdemo menuntut perhatian lebih serius dalam penanganan serangan pada warga Asia. It could have been my mother, or it could have been my father or my grandparent that was attacked in the driveway. Warga pendatang keturunan Asia di Amerika jumlahnya sekitar 5,6% dari total penduduk Amerika. Penelitian menyebut pendapatan imigran Asia menunjukkan peningkatan paling besar di Amerika. Pendatang Asia di Amerika sebagian besar berasal dari Tiongkok, Filipina, India, disusul Korea dan Jepang. Demikian edisi besar kali ini, saya Lemur Hanan mengucapkan tetap waspada, kejahatan ada di sekitar Anda. Ya, nah demikian ya. Gimana tuh rasanya tuh ya, Bapak Ibu semua ya, kita melihat saudara-saudara kita di Amerika gitu ya. Kedengarannya kan kemarin itu kalau ada teman tinggal di Amerika, ya anak tinggal di Amerika ya, negara besar, demokrat ya, negara yang bebas, sepertinya nggak ada rasisme gitu ya. Nggak taunya juga begitu. Jadi bukan pandemi COVID-19 itu nggak begitu menakutkan dibanding virus-virus kebencian. Karena apa? Karena kalau COVID-19 itu bisa dibasmi, bisa diobati, bisa dikasih vaksin dan lain-lain. Tapi kalau virus kebencian itu sulit sekali untuk membuat kebencian itu menjadi reda. Itu bukan perkara yang mudah, ya. Karena begitu kebencian sudah bersemayam di dalam hati seseorang,
dia akan terus berada di sana dan dia sewaktu-waktu bisa muncul begitu saja. Dia kita sebutnya seperti apa? Bahaya laten. Bahaya laten itu artinya seperti api dalam sekam yang setiap saat bisa membakar. Ini kebencian itu begitu. Makanya kita kan loba dosa moha ya. Dosa itu kebencian, wah itu betul-betul harus dititis. Betul-betul harus dibuang. Ya seperti itu. Nah, kita lihat ini lagi. Orang-orang ini melawan kebencian, mau melawan kebencian. Bagaimana cara melawan kebencian? Ya? Ini saya. Jadi ada kebencian itu datang, dan tadi Oliver Pras sudah mendeliver ini dengan cukup clear karena ada yang salah cara mereka melihat Asia. Selain kemudian bertambah karena ada virus corona, tapi mereka melihat orang Asia itu kaya-kaya. Saya membaca yang ditulis majalah Times, karena yang mereka persepsikan adalah Crazy Rich Asian, Empire Bling. Orang Asia merebut pekerjaan mereka, seluruh pabrik tutup karena dibuka di Cina. Tapi pertanyaan saya, sebenarnya dari mana kebencian itu berasal? Ya, terima kasih Rosi. Saya pikir yang harus kita pahami pertama-tama adalah kasus-kasus kebencian terhadap orang Asia yang kita lihat dewasa ini tidak bisa dipisahkan dari sejarah panjang rasisme dan diskriminasi terhadap minoritas di Amerika Serikat, baik terhadap warga kulit hitam maupun kelompok migran baru. Misalnya dalam sejarahnya orang Irlandia yang Katolik, orang Italia Katolik, mereka juga menjadi objek diskriminasi. Kemudian orang Asia dan orang Muslim dan lain-lain. Tadi Oliver sudah mengatakan bahwa pada saat Perang Dunia Kedua ada 120.000 orang Amerika keturunan Jepang, 60% warga negara Amerika Serikat dijebloskan ke kamp konsentrasi dari tahun 42 sampai tahun 46. Dan laporan Kongres tahun 83 menemukan bahwa kebijakan tersebut lebih berdasar pada rasisme timbang resiko keamanan nasional. Jadi memang ada sejarah panjang ini yang kita harus pahami, dan bukan hanya terhadap orang Asia, tetapi orang Asia kita juga bisa melihat misalnya media dan popular culture atau budaya populer di Amerika terus menggambarkan orang Asia sebagai submisif, malu-malu, pasif, dan lain-lain, sehingga turut serta membentuk aksi agresif dari kelompok lain. Karena toh orang Asia nggak akan terlalu berani. Itu dia. Dan yang menarik di sini adalah kasus kebencian terhadap orang Asia ini tidak hanya dilakukan oleh misalnya warga Amerika Serikat kulit putih, tetapi juga dari kelompok-kelompok lain. Exactly. Dan Prof. kelompok Aji, lain yang notabene adalah sama-sama minority dan menerima perlakuan dan victims dan korban dari diskriminasi. Kenapa saya ingin dengan cepat menaikkan ini, apa yang terjadi pada di New York, seorang wanita berusia 65 tahun dia diserang oleh Afro American, yang sesungguhnya dua orang ini adalah orang-orang yang berasal dari kelompok yang bisa dianggap kelas 2 gitu. Tapi bagaimana mungkin kelompok yang selama ini dianaktirikan atau mendapat perlakuan diskriminasi bisa mencurahkan kemarahannya, bahkan begitu kejam terhadap perempuan Asia yang tidak berdaya? Ya itu saya pikir juga karena terkadang victims bisa justru karena ketiadaan pengetahuan atas struktur injustice, struktur ketidakadilan yang telah memperukkan nasib mereka, justru mencari kelompok-kelompok lain yang bisa dijadikan korban. Dan itu masalahnya, dan kenapa kita memerlukan pendidikan terhadap bahaya racism di semua kalangan, baik termasuk kalangan yang selama ini menjadi korban terhadap racism itu. Dan seperti tadi Rosi sudah katakan, wacana-wacana dari Presiden Trump sangat tidak membantu hal ini, sehingga banyak sekali masyarakat yang marah terhadap kondisi keterpurukan ekonomi selama pandemi ini, kemudian karena mendengar kata-kata seperti Kung Flu dan China virus, akhirnya menumpahkan kemarahan mereka kepada kelompok-kelompok yang mereka anggap liar, yang sebenarnya mereka juga tidak terlalu mengenal dan tidak paham, tetapi menjadi mudah untuk dijadikan target kemarahan mereka. Ya, Prof. Aji baru saja ingin mengatakan bahwa betul kekerasan itu bisa dilakukan oleh mayoritas, tapi juga bisa dilakukan oleh sesama kelompok minoritas. Mereka yang jadi korban diskriminasi bisa justru saling menekan sesama kelompok lain yang sesungguhnya mendapat perlakuan diskriminasi. Prof. Aji, Anda seorang Indonesia tapi menjadi pengajar di NYU, one of the prestigious college di sana, university di sana. Anda bisa melihat apa yang terjadi di Indonesia dan Anda bisa melihat apa yang terjadi di Amerika. Bagaimana
kesamaan yang terjadi? Ya, saya pikir kesamaan yang terjadi adalah perasaan atau wacana-wacana yang selama ini meliamkan atau mengakhiri, membuat sesuatu yang berbeda dari kita, kelompok yang berbeda dari kita sebagai yang liar. Dan itu bisa datang dari wacana-wacana keagamaan maupun wacana-wacana politik seperti yang ada di Amerika Serikat. Jadi tantangannya ke depan adalah bagaimana kita bisa melihat keragaman dan keberbedaan tanpa meliangkan yang berbeda tersebut, bahwa kita bisa different without being others. Dan ini memang adalah satu tantangan yang besar, tetapi juga menjadi tumpu dari segala masalah kebencian yang kita lihat, baik atas nama agama maupun atas nama ras di Amerika Serikat maupun di Indonesia dan di tempat lain. Ya, nah, kenapa bisa timbul kebencian-kebencian itu? Tadi dikatakan bahwa orang-orang lokal itu melihat kemajuan orang-orang Asia. Orang-orang Asia usahanya maju, pada kaya-kaya katanya ya. Karena memang orang dari China, dari Korea, dari Vietnam, sampai di sono mereka istilahnya orang Jakarta sungsang sumbel. Waduh, sungsang sumbel, ngerti kan sungsang sumbel? Ngerti ya? Ya mati-matian gitu ya. Jadi kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Artinya nggak ada waktu untuk istirahat, bermain-main, tapi mereka terus mencari uang. Sehingga mereka kaya-kaya. Mereka menjadi pengusaha-pengusaha yang berhasil. Dan ini membuat orang-orang lokal iri. Dan itu bukan kejadian di Amerika saja, di mana-mana, termasuk di Indonesia. Ya, ketika dulu banyakkan pengusahanya, pabrik. Makanya bisa ada peristiwa 98. Tapi sekarang saya sangat bersukacita melihat begitu banyak pengusaha-pengusaha pribumi bertebaran di mana-mana, maju semua. Nah, ini akan membuat iri hati ya itu menjadi berkurang, menurun, pasti. Karena apa? Kesenjangan sosial semakin menurun juga. Ya, dan ini makanya kita harus juga senang kalau tetangga-tetangga kita mereka maju ya, mereka bisa berusaha dengan baik, bisa berdagang dengan baik ya. Bahkan kalau perlu kita juga menjadi konsumennya ya. Seperti itu. Jadi membina hubungan-hubungan dengan sekeliling kita dengan baik itu akan membuat faktor-faktor kebencian tadi itu tidak mudah muncul dirinya, karena ada satu kebersamaan, ada satu rasa pertemanan, persaudaraan. Nah, ini yang harus dibentuk oleh kita ya. Nah, terutama Buddhis tentunya yang mengembangkan metta, 4 Brahma Wihara, metta, karuna, mudita ya. Mudita itu kan sukacita, selalu melihat orang-orang maju ya. Kalau lihat tetangganya beli mobil baru, kita senang. Wah, si Poltak beli mobil baru dulu, wah banyak rezekinya, bagus ya. Jangan Poltak beli mobil baru ya. Korupsi nih, wah pikiran jelek tuh. Korupsi nih, wah ini jangan-jangan gini, waduh, nggak boleh tuh ya, Bapak Ibu ya. Kita kalau ada pikiran muncul dan demikian, kok muncul pikiran yang demikian gitu ya. Kalau istilahnya amit-amit deh. Jangan sampai muncul hal-hal yang seperti itu dari pikiran kita, dari benak kita, dari batin kita. Jangan muncul kecurigaan-kecurigaan yang demikian. Karena kecurigaan-kecurigaan itulah dasar-dasarnya virus-virusnya itu. Virus iri hati, dengki, kebencian, nah itu juga dari situ ya. Jadi ini kita lihat kebencian. Apa sih kebencian itu? Ini saya melihat sebagai satu emosi yang meluap. Emosi ya. Semua orang kan punya emosi. Tapi ada emosi yang terkontrol, ada emosi yang meluap tanpa terkontrol. Itu yang bahaya. Itu membuat dipenuhi rasa antipati, tidak senang. Nggak senang orang itu lebih maju, nggak senang orang itu lebih kaya, nggak senang mereka sejawatnya dapat gaji lebih tinggi. Ya, kalau dia kerjanya lebih banyak, saya sih senang-senang aja gitu ya. Tapi gaji dia lebih tinggi, saya jadi nggak senang. Nah, ini repot nih. Ini kebiasaan manusia seperti itu ya. Tapi saya yakin di sini sih nggak ada lah ya. Ini nggak ada yang begitu nih kayaknya ini ya. Jadi ini sikap permusuhan terhadap benda atau makhluk hidup. Oh, ada sih sikap permusuhan terhadap benda? Ada. Patung-patung dirubuh-rubuhin. Ya. Wah, patung.
ini apa berhala dirubuhin. Nah, itu kan benda nggak ada apa-apanya gitu. Tapi kok dimusuhin? Nah itu ada makhluk hidup ya. Makhluk hidup itu bukan manusia aja loh. Terhadap hewan-hewan lagi. Ada lihat anjing di jalan itu tanda, waduh, uber-uber lagi ya. Ada yang disundutin rokok, di apa? Nah itu kenapa mereka memiliki kebencian terhadap makhluk, terhadap benda seperti itu? Karena mereka tidak memiliki pemahaman yang baik. Mereka tidak memiliki keyakinan yang benar. Ini penting. Kita Buddhism itu kita harus punya apa? Keyakinan, ya, dan juga pemahaman. Jadi apa itu sadar ya? Sadar kan keyakinan, betul ya? Jadi sadar itu kan harus ditingkatin terus. Tetapi meningkatkan sadar tanpa pemahaman, itu bisa sadarnya membuta. Itu ada orang banyak yang sadarnya membuta, ya, bawa bom di tubuhnya. Nah, itu kan sadarnya membuta. Ya. Pemahamannya apa? Pemahamannya merasa kalau sudah bom yang meledak dia masuk surga. Wah, itu kan pemahaman yang salah. Ya, jadi keyakinan udah nggak, keyakinannya kuat. Jadi hati-hati ya. Sadarnya kuat kalau tidak paham itu repot. Makanya kenapa di Buddhism itu kita diajarkan, dihimbau untuk mempelajari Dhamma. Bukan hanya puja bakti saja. Bukan hanya kita membaca parita-parita tanpa tahu isinya artinya apa. Ya, membaca Karanya Metta Sutta. Oh, tapi ditanya artinya apa? Ya itulah, pokoknya begitulah ya. Jangan nih. Kalau bisa terus dibaca di dalam Karanya Metta Sutta itu kita harus baca juga kan arti-artinya, di mana kita harus menjadi orang yang mudah diatur gitu kan, menjadi orang yang sangat supel dalam bergaul, begitu ya. Jadi makanya kalau kita sudah belajar Dhamma, namanya yang emosi yang meluap itu akan menjadi semakin mudah kita kontrol. Apalagi belajar meditasi, tadi waktu saya datang katanya lagi meditasi, oh iya, ya meditasi. Tapi kalau bisa meditasinya jangan cuma 5 menit, 10 menit. Ya meditasinya bisa kalau setiap pagi gitu kan, ya paling nggak setengah jam deh, 20 menit dah gitu ya. Nah itu, apalagi di sini banyak murid-murid ayah katanya nih ya, ayah Santini ya, betul ya. Wah saya pernah ikut vipassana sama ayah di Lembang sama 15 hari waktu itu lebaran orang-orang jalan-jalan, saya ke sono. Wah, waktu masuk hari ketiga saya bilang saya salah masuk kayaknya. Orang-orang udah lagi enak-enak, happy-happy jalan-jalan, saya kok di sini gitu ya. Atas sila lagi, nggak boleh ngomong, temu mata aja nunduk, nggak mau temu mata, takut matanya berbicara. Karena bukan cuma mulut berbicara, mata pun bisa berbicara. Ya, begitu ketemu mata. Jadi ngomong itu, pikirannya ngomong. Nah, kalau vipassana kan artinya begitu tenang, teguh, tak tergoyahkan ya. Terus hanya melihat gerakan-gerakan setiap saat, gerak batin setiap saat. Wah, lumayan. Jadi kalau sudah di sana 15 hari, pulang rajin. Setiap hari selama kurang lebih 1 bulan. Bulan kedua ya seminggu 3 kali. Bulan ketiga seminggu 2 kali. Bulan keempat seminggu sekali. Waduh. Lama-lama ya sebulan 2 kali doang atau 3 kali. Lama-lama kalau ingat doang. Ini penyakit kita. Kita apa saya ya? Penyakit saya itu. Itu penyakit saya ya. Saya nggak berani ngomong kita karena di sini mungkin ada yang tiap hari. Siapa yang meditasi tiap hari di sini? Kok lihat-lihatan? Kok ke kiri lihat ke kanan? Nggak ada yang tiap hari juga. Berarti sama saya ya, benar ya. Saya ataupun kita semua harus mencoba untuk meditasi setiap hari. Jadi kalau kita sudah bisa meditasi setiap hari, nanti pada saat berjalan, pada saat membawa mobil, pada saat berdagang, apapun juga kita konsentrasinya menjadi lebih kuat. Ya, jadi bisa mampu melihat gerak-gerak batin kita dengan lebih cepat. Artinya begitu rasa emosi muncul, kita tahu. Begitu ada orang nawar barang
yang ngotot-ngotot, tadinya mau kesel mau ngomong nggak mau beli, udah waduh begitu nggak jadi, kok rasa tidak suka saya muncul sih. Nah begitu orang ya nggak bisa Pak, belum dapat Pak, nggak usah ngomong modalnya aja nggak dapet Pak, padahal modalnya dapet, nggak boleh. Nggak boleh ya. Di sini siapa yang pedagang nih? Yang pedagang ya ini pedagang, ini suami istri pedagang kan, saya tahu ya. Nah, jadi kalau pedagang itu katanya sulit untuk tidak membohong katanya. Saya bilang udah nggak sulit. Yang penting triknya, tekniknya. Kenapa orang bilang pedagang sulit tidak membohong? Karena begini, kalau orang nawar barangnya cepat, dia bilang 8.000 ya, modalnya aja nggak dapet Pak. Nah itu orang pedagang zaman dulu ngomongnya suka begitu, modalnya nggak dapet Pak, padahal modalnya 5.000. Kan bohong dia. Ya, kalau sekarang nggak perlu bilang begitu. Ya Pak, saya sudah jual cukup murah. Kalau Bapak nggak percaya, bisa cek di tempat yang lain. Tuh, Bapak beli sama saya. Kalau ntar Bapak beli di tempat lain, ada yang lebih murah, Bapak beli dulu lebih murah. Ke selisihnya saya pulangin sama Bapak. Tapi kalau dia ke tempat lain lebih murah gopek, ya udahlah, mana mungkin dia beli lagi. Kan kalau dia bilang tempat lain, mana buktinya Pak? Bapak beli dulu dong. Mana kwitansinya? Mana notanya? Bapak beli, bawa kemari notanya, saya lihat benar. Nah, saya pulangin lebihnya gope apa ceng. Nah, kan nggak bohong, ya. Nah, berarti kan dia ya nggak beli lagi. Ngapain saya beli lagi? Kan dia udah beli satu, masa beli jadi dua kan gitu. Nah itu kan nggak perlu bohong ya. Jadi emosi yang meluap itu juga karena kita nggak stabil. Nggak stabil, jadi emosi bisa meluap. Keinginan untuk menghindari, membuang atau melenyapkan apa yang tidak kita suka. Ya, jadi keinginan untuk menghindari orang-orang yang katanya tadi berlainan agamanya, ya, jangan dekat-dekat dia. Nanti kita kebawa-bawa jadi Buddhis tuh. Wah, jangan dekat-dekat Buddhis, nanti terbawa jadi Buddhis. Jangan dekat-dekat orang ini, bawa jadi itu, bawa jadi ini. Nah itu ketakutan seperti itu. Sebetulnya kalau Buddhis kita kan universal ya. Universal, dan biasanya yang ketakutan itu bukan Buddhis lain. Kalau Buddhis itu yang malah yang paling gampang ditarik-tarik kemana-mana. Buddhis itu paling gampang ditarik sini, oke, tarik sono, oke. Soalnya apa? Karena kan metanya begitu besar, ya, tanpa batas loh metanya. Metanya tanpa batas, ya, tanpa batas. Jadi saking cinta kasihnya melihat orang memuja ini, memuja itu, iya nggak apa-apa, boleh, yang penting kamu senang, ya kan gitu ya. Anaknya masuk ke agama yang lain, wah anak kamu sekarang jadi agama ini ya? Iya, nggak apa-apa lah, yang penting dia baik. Nah, itu kan kalau Buddhis kan gitu, makanya banyak Buddhis yang akhirnya pada pindah. Jadi kenapa bisa begitu? Ya karena itu tadi kita terlalu gampang, terlalu welas asih, terlalu cinta kasih. Sebetulnya cinta kasih, welas asih nanti bisa dikemas lagi supaya anak-anak kita tidak mudah masuk ke dalam agama-agama yang lain. Ya begitu. Jadi dia kalau bisa tetap sama-sama dengan kita. Saya sih ngomongnya begitu, karena anak saya juga sama. Anak saya di gereja. Terus saya kepengen bawa dia ke wilayah yang satu Buddhis, yang satu Kristen sekarang anak saya. Nah, bagaimana cara membuat dia ini lagi? Ya saya harus berusaha terlihat menjadi orang yang betul-betul terbuka. Ya, karena kalau saya menjadi fanatik, berarti kan saya menjadi jauh orang saya. Nah, jadi saya terbuka, saya perlihatkan kepada dia bahwa Buddhis itu begitu welcome. Welcome, hatinya jembar, artinya lapang dada, tidak mempermasalahkan. Tapi setiap kali kita ngomong, ya ini loh, ya apa begini, ya karena sebagai seorang Buddhis kita tuh begini. Kita berikan aja terus contoh-contoh bahwa Buddhis itu begini, ya. Nah, kebencian itu juga karena merasa disepelekan dan dirugikan. Makanya hati-hati kalau kita berbicara dengan orang-orang, jangan sampai orang-orang itu merasa disepelekan oleh kita, ya. Disepelekan dan dirugikan. Kalau dirugikan kadang-kadang ini sulit. Kita nggak merugikan pun dia bisa merasa dirugikan. Ya, contoh umpamanya kalau kita bayar parkir, ya. Kalau kita bayar parkir, ada orang-orang petugas-petugas parkir yang kalau kita ngasihnya melotot dia, marah dia.
masih kayak mau masih pengemis atau gimana gitu ya. Jadi kita tuh setiap kali memang dituntut untuk selalu berwajah berwajah yang supel, yang enak dilihat ya, wajah yang penuh dengan cinta kasih, wajah yang penuh dengan meta. Nah ini memang Buddhis harus begitu, wajahnya selalu penuh dengan meta. Makanya tadi saya bilang ini wajah-wajahnya nggak ada wajah-wajah kebencian nih. Ini kita bercerita tentang kebencian, tapi nggak apa-apa ya. Nah, wajahnya harus penuh dengan meta. Kenapa? Karena di hatinya selalu ada perasaan cinta kepada sesama, ya. Cinta kepada sesama ya, bukan cinta sebagai lawan jenis saja gitu kan. Cinta kepada sesama. Nah, demikian. Ya, kita racun batin, loba, dosa, moha. Jadi dosa ini kebencian. Ya, racun batin itu betul-betul adalah yang namanya racun itu sangat-sangat berbahaya. Lebih berbahaya dari virus COVID-19. Ya. Karena racun batin ini obatnya itu hanya kalau kita mau menerima dhamma, menyerap dhamma ke dalam batinnya, lalu mempraktekannya. Kalau hanya mendengar saja, mendengar para suhu, bante, ceramah, ya tahu. Tapi ntar begitu ada melihat sesuatu keserakahan muncul, melihat sesuatu kebencian muncul. Kenapa bisa begitu? Karena mohanya begitu kuat, ya. Kebodohan di sini bukannya karena nggak sekolah, tapi nggak memahami Buddha Dhamma, nggak memahami tentang sebab akibat, tentang hukum karma, itu kebodohan. Tidak memahami tentang anicca, ya, itu namanya juga kebodohan. Tidak memahami bahwa keserakahan akan membawanya ke dalam jurang, ya, ke dalam penderitaan. Karena keinginan yang berlebihan itu kan terus akan membuat dia terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang mungkin tidak diizinkan oleh hukum, ya, tidak direstui oleh agama kan begitu, ya, dari keserakahan. Makanya racun batin ini betul-betul kalau kita selalu di dalam belajar dhamma itu, ini namanya kerisauan. Kita harus memutus kerisauan, ya, mengikis kerisauan, ya, begitu, supaya kalau kita dikuasai oleh ini, hidup kita itu pasti menjadi penuh dengan penderitaan, penuh dengan berbagai permasalahan. Nggak ada habis-habisnya. Lalu mau mengikis ini mudah apa enggak? Waduh, ya memang nggak mudah, ya, tetapi bisa, ya, bisa. Tidak mudah, tetapi bisa, ya. Jadi itu harus munculkan tekad dan niat, ya, tekad dan niat untuk melatih dirinya. Nah, itu dia. Jadi Buddhis itu semuanya, yang namanya Buddhis, yang namanya umat agama Buddha yang mempelajari ajaran Buddha, semua itu harus menganggap dirinya sebagai pelatih diri, melatih diri. Di dalam kehidupan ini kita semua sedang melatih diri agar menjadi orang yang lebih baik, melatih diri agar tidak banyak berbuat kejahatan, melatih diri agar hati, pikiran, ya, menjadi lebih jernih, menjadi suci, kan gitu, ya, tidak berbuat jahat, banyak berbuat baik, sucikan hati dan pikiran, kan gitu, ya. Dalam kitab suci Anguttara Nikaya, Buddha menjelaskan akibat dari seseorang yang memiliki kebencian. Nah, ini kelihatan jelek walaupun berbusana rapi dan mewah. Bener nggak? Coba kalau wajah-wajah penuh kebencian, matanya udah begitu, mulutnya, biarpun dia keren begitu, tetap wajahnya jelek, ya. Orang-orang yang disebut sangar-sangar apa gitu, wah, itu jelek, serem, ya, melihatnya serem dah, bener ya. Tapi kadang-kadang kita ini ada loh yang suka kepengen kelihatan serem, tatonya, pakai baju, kalau dari tato bajunya nggak mau ada tangan dong.
percuma dong kata ditato mahal-mahal kalau pakai baju ada tangannya, pakai kaos yang yang nggak ada tangan, di sininya tato segede-gede apa gitu kan, tato tengkorak, atau macan gitu ya. Jadi itu sebetulnya untuk memperlihatkan bahwa saya tuh ini Bang Jago gitu kan, supaya orang-orang takut, supaya orang takut, supaya kalau saya parkir nggak ada yang mau minta diparkir. Cuma begitu-gitu doang, padahal ya nggak perlu dah itu ya. Jadi artinya kalau itu jadi kelihatannya jelek juga ya. Itu orang-orang yang gitu, tidak bisa tidur nyenyak walaupun tidur di kasur empuk. Kenapa? Karena punya kebencian. Mau tidur mikirin si Acong, wah benci banget tuh sama si Acong nih ya. Kemarin gua mau butuh barang ya begini ya, karena gara-gara cek gua belum lewat aja minta barang kagak dikasih. Kebencian muncul. Masuk tidur malam tuh. Padahal gua udah kaukuan nih, udah jadi pelanggannya udah 7 tahun masih nggak percaya. Nambah sedikit utang aja, marah lagi, kesel. Nah kebencian muncul. Nggak enak walaupun tidur di king coil. Ya, kasurnya king coil katanya berapa juta belinya gitu kan, tapi tetap masih tidur. Ya, ia hanya akan melakukan hal-hal yang membawa pada pengerusakan dan penderitaan. Nah, orang-orang yang menyimpan kebencian atau lebih lengkapnya lagi menyimpan racun tadi, ya, loba dosa moha, itu akan melakukan hal-hal yang membawa pada pengerusakan dan penderitaan. Merusak hubungan, ya, merusak hubungan antar saudara, antar teman, kan gitu. Ya. Hanya karena umpamanya mohon maaf ya, kalau saya umpamanya saya minjem duit sama adik saya nggak kasih, enggak, tempo hari minjem duit aja belum bayar, ini besok mau bayar deh begitu bener, nggak mau, gua nggak mau lagi ya, daripada nanti lu nggak bayar lagi udah, daripada kita ribut mendingan udah yang dulu aja biarin katanya. Nah timbulnya apa? Nah senang, benci, marah. Nah kalau udah begitu merusak, bisa merusak saudara. Benar lu ya, mulai sekarang lu jangan jadi saudara gua, baru itu gawat itu. Ada nggak yang begitu? Emak sama anak aja ada. Ya kan? Sering dengar ya? Itu di kota yang namanya, mohon maaf saya sebutkan ya. Jadi di Gedung Panjang dulu ada satu rumah duka. Rumah dukanya bagus karena ibu dan anak ribut tentang rumah duka itu, tentang kepemilikannya. Akhirnya rumah duka itu dihancurin, ya. Nah, sampai akhirnya, tetapi dasarnya memang kaya, ya kan? Dia beli tempat lagi, buka lagi namanya Heaven. Wow, lebih gede lagi. Tapi di Gedung Panjang ribut itu anak sama mama sama anak, masuk pengadilan. Aduh, gimana? Karena apa? Harta. Padahal kalau Buddhis itu mengetahui bahwa harta itu apa? Materi-materi yang hanya bisa kita gunakan, bukan milik kita, bukan hak milik, ya. Harta kita itu bukan hak milik kita, tetapi hak pakai kita. Selama dia ada di dalam rekening kita boleh pakai. Ya, tapi hati-hati kalau buat bayar utang jangan dipakai dulu ya. Orang dagang kan banyak utangnya juga, walaupun rekeningnya ada 2 miliar nih, padahal utangnya 2,5 miliar. Wah, 2 miliar nih beli apa? Belum 1 nih ya. Waduh, nanti utang kan kalau dapat duit lagi muter-muter. Tahu kagak muter pandemi. Waduh, ceknya semua berarti kagak bisa ditutup, repot tuh ya. Nah, kan seperti itu. Jadi kita itu selalu sering karena serakah, karena kepengennya banyak ya, terus mulai jadi kalau tidak tercapai atau tidak mendapatkan sokongan dan lain-lain ya, keinginan ini nggak dapat, benci muncul, saudara jadi musuh, tetangga juga jadi musuh gitu kan. Gara-gara soal sedikitnya ketahuan bisa pada musuh ya, gara-gara nyapu halaman rumah aja bisa musuh. Dia nyapu sampai lu nyapu rumah lu kenapa sampai di sini lu? Waduh mah. Nah kalau Buddhis enggak, sama oh iya diambilin, taruh ke tempat sampah. Kalau nyapu taruh ke tempat sampah ya. Tuh dikasih contoh lagi bagi kita kan, masukin ke tempat sampah, nggak perlu marah. Marah itu hanya akan membuat orang lain juga ikut marah.
kemarahan dari diri kita itu bagaikan api membakar kita, lalu begitu kita lontarkan melalui ucapan, kemarahan itu akan membakar orang lain juga. Jadi kalau saya marah-marah di sini sebentar semua terbakar. Coba kalau saya marah-marah, nunjuk-nunjuk, si Anu tuh begini begitu, kita mesti benci dia, jangan mau deketin dia. Wah, itu kan banyak tuh ya penceramah-penceramah seperti itu. Tapi bukan Buddhis biasanya ya. Wah, begini, musnahkan. Waduh. Itu kan mengobarkan api kemarahan. Itu. Jadi di dalam Buddhisme kita harus hati-hati. Kemarahan muncul pada satu orang, dia akan bisa menular. Kebencian juga sama. Kebencian muncul pada satu orang, dia akan menular. Contohnya, saya benci si orang, si Dewi deh, mau yang deketin. Contohnya ini, maaf ya Dewi. Saya benci sama Dewi. Terus saya bilang sama si Dewi, nggak bisa dijani. Dewi, kamu jangan deket-deket si Dewi. Payah itu orang, nggak CS. Payah dah, saya mau minta tolong begini nggak mau dibantu. Aduh, saya kenal dia udah 3 tahun percuma, nggak bisa minta bantu sama dia. Buat apa teman kayak gitu? Jangan ditemenin. Tuh, masa sih dia gitu? Bener, sungguh. Ya, kamu kan suka bantu dia. Iya, saya bantu dia percuma dah, nggak ada dianggap sama dia. Nah, tuh. Kebencian muncul lagi. Maaf sih. Bener deh sih. Kalau istilahnya pedagang pasar pagi bilang bocengli ini. Bocengli amat tuh si Dewi itu ya. Aduh, kalau gitu besok-besok jangan diajak-ajak kalau kemana-mana. Nah, kan gitu. Artinya udah menular. Lalu si Dewi pergi lagi ke teman yang lain lagi. Jangan deketin si Dewi. Itu mah orang nggak bisa jadi teman, nggak bisa jadi popeng bunga. Percuma deh. Ya? Cuman ada maunya doang. Ya. Minta bantuan aja bisa tuh. Kalau kita minta dibantu, kita minta bantunya susah. Wah. Satu lagi, menyebar gosip terus. Nah, menyebarkan racun kemana-mana. Bagus nggak begitu? Nggak bagus, ya kan? Tetapi kita sering lupa dan bisa melakukan. Hati-hati makanya. Kalau orang yang meditasi, nah dia sadar begitu dia ngomongin itu, kok saya ngomongin dia ya. Nah, kenapa? Karena sering vipassana, melihat ke dalam. Jadi begitu di dalam pikiran jeleknya muncul, dia langsung tahu. Nah, itu kan usaha benar. Pikiran jelek yang muncul dihilangkan, pikiran baik yang belum muncul dimunculkan. Ya, pikiran yang baik yang sudah muncul dipertahankan. Pikiran jelek yang belum muncul jangan sampai muncul. Nah, itu usaha benar. Ya, dan meditasi ya begitu, memunculkan selalu baik. Apalagi meditasi meta bawana memunculkan meta cinta kasih. Wah, terus memvisualisasikan hal-hal yang baik, ya. Terus mendoakan hal-hal yang baik. Wah, itu hatinya langsung, wah, cinta kasihnya berpendar-pendar ke seluruh tubuh. Mukanya senyum, meditasi senyum. Wah, meditasi nggak mengkerut-kerut lagi gitu ya. Jadi meditasi senyum begitu ya. Jadi kalau orang yang penuh kebencian, kekayaan pun akan habis untuk berurusan dengan hukum. Ya itu tadi ya. Saling menuntut ini, menuntut itu, menuntut kemeja hijau. Ayo, adu kuat, ayo. Oh, panggil lawyer, ya, panggil pengacara yang mahal, ya. Kalau yang murah datangnya ke Kopi Joni, ya. Itu murah, nanya dong, tapi sebentar, nggak bisa diurusin kita nyari Kopi Joni. Sama siapa itu namanya? Mama Paris. Waduh, Mama Paris yang cincinnya, waduh. Ya kalau ngomong, begini supaya cincinnya kelihatan orang kan gitu. Masa kalau pakai cincin tangannya di kantong terus kan rugi ya. Cincinnya 300 juta harus dikasih lihat dong. Gitu ya. Nah itu, jadi kekayaan pun akan habis berurusan dengan hukum. Ya. Ini dari zaman Sang Buddha loh, sudah ada peristiwa hal begini baru bisa ada di Anguttara Nikaya ini. Jadi artinya memang betul-betul Buddha itu sudah melihat semuanya. Dan kita sudah diberikan satu guidance, jangan memiliki kebencian ini. Ya. Yang harus kita miliki apa? Cinta kasih, meta.
Dan sebetulnya kita memang sudah memiliki, semua orang memiliki meta. Hanya masih perlu dikembangkan meta-meta ini, dikembangkan. Bagaimana mengembangkannya? Setiap hari mencoba untuk berkata-kata baik, berucap-ucap yang baik, melakukan kebaikan-kebaikan. Ya, jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun juga. Karena benih-benih yang kecil itu, kalau dia tumbuh, berbuah, buahnya tak tertinggal. Banyak. Ya, apalagi anggur. Kan? Benihnya kecil, ditanam begitu. Jadi pohonnya anggurnya berjibun, banyak banget gitu kan. Nah, ya, seperti itu. Benih karma juga seperti itu. Jadi jangan meremehkan perbuatan baik sedikit pun. Ya. Berdana umpamanya. Berdana, wah saya mau berdana nih buat cetia ini, cetia apa kita namanya nih? Rumah Dama. Rumah Dama, bukan main ya. Rumah Dama itu indah banget tuh. Jadi di rumah ini selalu ada Dama. Dama ada di rumah, Dama ada di hati, Dama ada dalam tindakan. Perilaku kita nih, satu ya. Semuanya begitu dekat dengan Dama, nggak jauh-jauh dengan Dama. Pasti kehidupannya indah. Waduh, saya langsung merinding dan terharu, ya, terharu. Nah ini, ya, kita bisa seketika terharu begitu mendengar ada Dhamma, begitu mendengar ada orang-orang yang begitu menganggap Dhamma sebagai bagian daripada hidupnya. Wah, luar biasa, ya, itu luar biasa, ya. Jadi kalau kebencian juga bisa menghilangkan nama baik, kehilangan nama baik kita hilang. Kenapa? Karena yang disebut-sebut ya kayak tadi, orang yang ribut papa sama mamanya, anak sama mamanya gitu kan. Sampai sekarang kan di mana-mana walaupun dia kaya raya, orang bilang itu tuh tempo hari masuk koran mama sama anak ribut. Oh itu dia yang gini-gini, iya yang gini. Jadi walaupun punya banyak uang, walaupun dia juga menjadi donatur besar di mana-mana, tetapi nama jeleknya tetap ada, ya, tetap ada. Jadi sama seperti ada cerita sang Buddha bahwa kalau kita kertas itu kalau membungkus ikan asin, walaupun ikan asinnya sudah nggak ada, bungkusannya itu masih bau ikan asin kan? Nah iya. Coba kalau kertas itu membungkus dupa, dupanya udah diangkat pun kertasnya masih wangi. Jadi kalau kita banyak berbuat kebaikan-kebaikan, walaupun hari ini sementara lagi vakum nggak berbuat, tapi masih kita, oh siapa? Ibu Yani. Oh itu Ibu Yani. Itu donatur saya loh. Oh donatur loh. Ibu Yani tuh rajin banget berdana, dana ke sini, dana ke sono. Nah gitu. Ya memang kita harus rajin berdana. Jadi kalau rajin berdana terus habis dong uang saya. Nah ya kira-kira, bener nggak? Jangan punya uangnya seberapa, suka bikin semuanya berdana ya. Nah, ya. Berdana ke sini, berdana ke sana, ya. Jadi hari-harinya selalu disertai ada kebajikan-kebajikan. Jadi berdana itu apakah cukup setahun sekali atau sebulan sekali? Hah? Setiap hari, tepuk tangan dong. Ini baru benar. Berdana itu harus setiap hari, walaupun bukan cuma dana materi, dana senyuman, dana ucapan, ya. Jadi bukan cuma amisa dana loh, ya itu ada dana ucapan. Ada dana dhamma lagi kan gitu. Dana dhamma itu bukan cuma karena duduk di sini lalu sharing baru dana dhamma, enggak. Dana dhamma itu umpamanya teman sedang kesulitan, lalu dia pengen bunuh diri katanya. Jangan, ya. Membunuh itu melanggar sila pertama loh. Wah saya kan bunuh diri saya loh, ini namanya membunuh juga. Nggak bisa, Buddhis nggak boleh, ya. Pokoknya membunuh aja udah nggak boleh gitu loh. Dan ngapain sih mau bunuh diri begini? Wah kita langsung kasih wejangan, kita kasih masukan-masukan. Lalu sampai dia bisa berubah. Oh itu luar biasa aja. Itu juga dana, ya. Dana membuat dia malah bisa berbalik daripada yang tadinya mau menghabiskan hidupnya menjadi percaya diri kembali, bisa berusaha kembali. Wah itu luar biasa Pak. Ya. Nah. Jadi kalau orang yang punya kebencian dijauhi teman-teman dan saudara, serta orang-orang yang mengasihi. Orang-orang yang jauh takut, ya. Orang yang kebencian itu kan, kebencian dikit-dikit kalau ngomong udah kasar, dikit-dikit marah, kan gitu, ya. Jadi kalau ada orang bilang
Orang yang marah-marah itu dia membawa sampah di dalam batinnya, ya. Jadi dia membuang sampah di mana-mana. Dia maunya sampah itu waktu dia buang mendapat respon. Kalau bisa dia jadi berantem. Nah, ada. Ya, benar. Itu ada cerita tukang taksi di daerah mana katanya ya. Ada satu orang naik taksi. Dia naik taksi, dia waktu naik taksi, lalu taksinya dihukum. Orang marah-marah, ngoceh-ngoceh di luar. Mungkin motor ya, mungkin kena potong atau apa, tukang taksinya begini, maaf. Ya. Terus nggak lama lagi ada baca lagi gini, maaf. Yang penumpangnya bilang, Pak, Bapak kok orangnya baik amat ya? Emang kan kita nggak salah apa-apa dari tadi. Orang itu marah-marah sama Bapak. Ya nggak apa-apa, memang begitu di Jakarta ini semua orang stres. Orang-orang yang bawa masalahnya pengen dibuang ke kita Pak gitu. Ngapain? Saya mah nggak mau terima, biarin aja katanya ya. Ini itu masalah dia ya. Saya nggak mau ikut jadi bermasalah seperti dia. Nah ini kan bagus. Ini sama juga kayak Ajan Bram ya. Ada cerita Ajan Bram ya. Ajan Bram katanya dipanggil monyet gitu. Oh dia cuma lihat ke belakang. Saya nggak ada buntunya kok. Kok dia saya monyet? Wah berarti dia nggak ngerti, dia nggak tahu ya. Maafin aja deh. Maafin aja karena orang itu nggak ngerti. Nah itu bukan lagi samperin siapa monyet. Wah. Dia kan jadi berantem, benar? Nah itu dia. Jadi hal-hal seperti ini ya. Jadi fenomena-fenomena di luar kita, kondisi-kondisi di luar kita, jangan sampai merusak batin kita yang di dalam kita ini. Jangan sampai gara-gara kemarahan orang, kebencian orang, kita ikut menjadi marah, ikut menjadi benci. Ya? Lagi macet semua klakson kita nggak mau kalah, klaksonnya lebih gede. Stres, kita tambah stres, percaya ada? Kalau kita ikut, kita tambah stres. Ada orang marah-marah, kita ikut marah, tambah stres, kita stres. Benar, kalau orang marah-marah, kenapa? Marah-marah, mau berantem, kenal enggak apa berantem biarin. Karena kita tidak punya kemampuan untuk memisahnya. Tapi kalau saya polisi, tentara, ada orang lagi berantem, saya datangin, saya pisahin. Kan? Memang itu tugas saya. Kalau kita cuma pedagang ya, ada orang berantem di depan itu, ya jangan ikut-ikut. Kita cuma pedagang, salah kita karena bogem tak benjol. Nah, jadi kita harus juga paham kemampuan diri kita seperti apa ya untuk melakukan. Nah, jadi kalau orang yang penuh kebencian setelah meninggal akan terlahir di alam yang menderita. Nah, kenapa kalau orang-orang yang sakit, yang di tempat tidur, supaya minta dibacakan parita, supaya hatinya tenang, supaya tidak menyimpan kebencian, tidak menyimpan kemarahan. Sehingga ketika dia mau meninggal, ya semua yang ada di dalam pikiran dia hal-hal yang baik. Dia mengingat parita, ya kan dia suka disetelin lagi namo amitoho, lagi amitoho, supaya dia terus ingat, oh nama Buddha, ya, nama Buddha. Jadi yang ada dalam pikiran Buddha. Nah, kalau nggak ada yang di dalam pikirannya, ini si Acong, ini si Hokai, ini utang gua, ya sampai belum mati deh, coba bayar utang nanti mana gitu. Wah, itu dia akan terlahir lagi menjadi penasaran gitu nanti, ya. Itu penderitaan lagi, masuk ke alam-alam yang menderita lagi, kesian. Ya, jadi itu orang-orang yang akan meninggal, dia harus betul-betul kondisinya dikondisikan oleh kita supaya dia menjadi lebih tenang. Ya, kalau mama lagi dia marah-marah gini suka meracau gitu. Ya ma, tenang ma, beres. Semuanya beres, nggak tahu dia ngomong apa, pokoknya kita bilang beres ma, tenang, iya. Nyebut, ayo nyebut, ya kan? Begitu aja. Kalau orang Jawa bilang eling gitu kan, dan disuruh eling. Memang harus begitu, ya. Jadi di dalam proses kematian itu kita harus jiwanya betul-betul, batinnya betul-betul menjadi bersih, menjadi mengingat semua hal-hal yang baik, sehingga kita akan terlahir dalam kebaikan, ya. Demikian. Ini kalau ngomong saya sampai jam berapa ya? Jam 7? Hah? Sampai selesai? Oh, oke, mantap ya. Kita lihat, saya bawain film lagi. Nah, ya. Ini kan kalau ngomong terus kan, saya juga ngomong terus juga gimana gitu ya, Saudara.
Bapak Ibu semua, aduh, ngomong terus. Saya udah tahu nih. udah pada tahu kan? Yang saya ngomong sudah pada tahu semua kan? Iya pasti. Saya ngomong semua udah pada tahu. Yang paling susahnya itu kita tahu, tapi sulit melakukan. Ya, nah gitu. Oke, nah kita lihat lagi nih. Ini sebuah film yang mudah-mudahan ini membantu. ผมอยากมีเวลามากกว่านี้ Ini cerita seorang ให้ ayah. บอกลูกผมว่า Ya, ผมรักเขามากที่สุดในโลก mendidik anaknya. Pengen anaknya menjadi orang pintar. Pengen jadi orang baik. อ Pengen ยาก jadi ใช้เวลาเข้าใจเขามากกว่านี้ anaknya malah belajar musik. Kamu jadi pemusik loh katanya. Makan apa nanti? Nggak kira begitu tuh ya. Walaupun nggak bisa ngomongin tapi saya tambah-tambahin ya. Nggak mau ngomong, males ngomong sama dia. อยากคุย Anak Ya, dia paham. nggak happy, bapak nggak happy. Hah? Anaknya mau konser, อยากขอโทษ dia nggak datang. Nah, satu saat dia merasa, aduh. Nah, kalau sudah begini terjadinya apa? Penyesalan. Coba berbaik-baik dengan anak yang tidak tahu. Nah, anaknya konser, datang, dukung. เวลาที่จะได้ทำในสิ่งที่ผมยังไม่ได้ท Judulnya tadi apa? I need more time. I need more time. Saya perlu waktu lagi. Gak bisa, waktu gak ada lagi. Waktu berlalu, lewat, gak diulang. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya, karena itu kita berbaik-baiklah dengan keluarga kita. Yang punya anak, berbaik-baiklah dengan anak-anaknya. Makanya tadi saya bilang, anak saya satu Kristen, ya, saya oke juga, ya. Dan saya tidak mau menjadi keributan seperti itu. Nah, jadi bahkan perbuatan-perbuatan saya yang lama-lama dulu yang suka mukulin anak, suka nendangin anak, itu minta maaf saudara. Minta maaf. Jadi kita minta maaf supaya apa? Supaya tidak ada kebencian di hati dia terhadap saya. Nah kasihan loh kalau dia punya kebencian. Saya jelas sudah gak benci dia kan, karena saya yang salah. Saya hanya punya perasaan bersalah. Begitu saya minta maaf, perasaan bersalah saya sudah merasa lebih tenang. Tetapi dia masih memiliki kebencian. Bapak gua, bokap gua dulu suka nendangin gua tuh. Entar kalau dijual ya, awas sakit, jangan panggil gua suruh ngerawat ya. Nah, ini kan repot nih. Bukan saya yang repot tuh. Saya nggak dirawat sama anak itu mungkin ada orang lain merawat saya. Ada suster, ada siapa-siapa lagi. Kalau saya punya uang, ya saya bisa memanggil perawat. Tapi anak saya yang memiliki kebencian itu akan dia bawa seumur hidupnya. Wah itu kesian. Dia berarti menanam karma buruk. Kalau dia menanam karma buruk gara-gara saya, ya tidak menyelesaikan masalahnya, ya sehingga mengikis kebenciannya, berarti saya juga sebagai salah satu faktor penyebab, ya penyebab munculnya benih karma buruk di dalam dirinya. Nah itu. Jadi kita nggak boleh jadi salah satu penyebab. Jadi kita jadi penyebab boleh penyebab yang baik. Nah, ya mengajak orang ke wihara, ke rumah dhamma, itu menjadi penyebab yang baik. Mengajak orang berdana, itu penyebab yang baik. Ya, tapi kalau mengajak orang ke tempat-tempat yang bukan pada tempatnya, gitu kan? Nah, itu kan mengajak orang berbuat kejahatan, keburukan. Nah, itu sebaliknya tentunya ya. Nah, jadi hubungan ayah dan anak ini juga harus dipelihara, dijaga. Jangan sampai muncul kebencian-kebencian. Jadi alangkah baiknya kalau bapak dan anak itu bisa saling bersama seperti teman. Ini kan banyak ibu-ibu nih yang punya anak besar-besar udah nih, ya di sini. Ibu Yani sendiri anaknya umur berapa udah? 18. Oh, ini tuh, ya kan udah pada ini. Jadi hubungannya kelihatannya manis-manis nih kelihatannya ya, karena bisa bersama-sama di dalam satu ruangan bersama. Itu yang belakang? Oh, anaknya juga ya? Wah iya, nah sama-sama sama papi, mami mendengarkan nama, wah luar biasa. Ini keluarga yang sakinah katanya. Nah, nggak apa-apa, itu istilah itu boleh kita pakai. Fatona,
Nah itu betul-betul karena kita mau cari padanan lagi apa? Ini keluarga Buddhis yang apa? Keluarga apa? Sebutannya kan? Hitaya Sukaya. Apa? Hitaya Sukaya. Nah, saya baru tahu tuh. Terima kasih. Ya. Tepuk tangan dong buat Dewi. Nah, begitu. Nah itu Dewi menjalin sebuah dialog baik, memberikan saya satu istilah baru lagi buat saya. Istilah baru, istilah lama ya. Saya tuh banyak lupanya gitu. Ya, udah melihat belum tentu ingat, lupa lagi ya. Oke, nah. Enak ya kalau nonton film ya. Saya kasih satu film lagi. Nah, mau nggak? Mau ya? Yang tadi udah pernah ada yang nonton belum tadi? Di sini belum pernah ada yang nonton. Ini juga. Kalau tadi itu cerita papanya, kalau sekarang cerita anaknya. Nah, kita lihat ceritanya.หนูอยากได้พ่อที่ดีกว่านี้ Saya ingin ayah yang lebih baik. พ่อที่ไม่เป็นใบ้ Ayah yang tidak gagu. Ayah yang gagu, tuli. Sebel dia sama ayahnya tuh. Nah, gimana tuh? Di sekolah terus nggak ada lagi punya bapak gagu. Dia rusak. Dev dan Dev ya, bapaknya gagu ditulisin di dalam bor mana พ่อที่ได้ยิน terus. ในสิ่งที่หนูอยากบอก Kesel. Kenapa saya punya bapak seperti ini? Gitu. พ่อที่พูดได้ แล้วก็เข้าใจหนูได้ Ya, bapaknya kesel, anaknya kesel. Bunuh diri. อยากให้ลูกเป็นอะไรนะคะหมอ Tolong selamatkan anak saya punya rumah, saya punya uang, semua saya kasih. Semua saya kasih. Dokter tolong. Bapak memang lahir sebagai orang yang tuli. Bapak minta maaf untuk itu. Bapak nggak bisa ngomong seperti orang-orang lain. Ya, mulutnya bisa ngomong banyak. Tapi saya ingin kamu tahu bahwa saya mencintai kamu sepenuh hati. Ambil darah saya.บางที อาจจะไม่มีพ่อที่ดีที่สุด Tidak ada แต่มี ayah พ่อ yang sempurna. ที่รักคุณมากที่สุด Tapi ayah selalu mencintai dengan sempurna. ดูแลคนที่ดูแลคุณ ไทยประกันชีวิต Oh, jadi ini film-film asuransi ya, tapi luar biasa mereka bikin film asuransi. Jadi dikatakan tadi, marilah saling menjaga, saling menjaga. Jadi kita harus saling menjaga ya, saling menjaga. Kita udah menjadi suami istri ya, kayak saya hari ini saya dikawal sama istri saya. Oh, ya, nah itu ya istri saya di belakang. Jadi istri saya selama saya suka sering-sering ini baru 2 kali, 3 kali. Karena sekarang ini di rumah nggak ada siapa-siapa sih. Ya kalau saya tinggal sendirian, dia kesepian di rumah sendirian, jadi ikut. Ya, nah ini artinya apa? Bahwa semua orang punya cinta kasih. Tetapi kadang-kadang cinta kasihnya itu ditutupi oleh berbagai noda-noda batin.
ya, ketidakterimaan, ya. Dia tidak menerima bahwa dia kenapa harus menjadi anak seorang ayah yang begitu bisu, membuatnya malu kepada teman-temannya. Nah, seperti itu. Jadi anak-anak itu kadang-kadang, apalagi kalau sudah cukup besar nih, kalau masih diantar-antar ke sekolah, kan suka begini, mama udah deh, jangan sampai ke depan sekolah, udah sampai sini aja, mama pulang gitu. Kenapa sih? Malu. Ntar dibilangnya anak mami nih, gitu. Apa gitu kan? Benar ya? Sama ya? Tuh, sama pasti, sama ya? Iya, papi pulang dah, jangan sampai di sini, malu dong, gengsi, mau dibilang anak papi, anak mami. Saya bisa jalan sendiri, gitu kan? Nah, padahal ada orang-orang yang nggak punya papi anterin, nggak punya mami anterin, ngelihat dia dianterin, nggak apa-apa, dia dianterin papi, mami. Saya kepengen lu punya papi nganterin, saya pengen lu punya mami yang nganterin. Begitu. Jadi kenapa? Karena masing-masing melihat hanya dari sisinya sendiri. Nah inilah namanya pengetahuan ya. Saya dulu juga begitu. Waktu masih kecil sekolah, boro-boro dianterin. Nyasar-nyasar waktu pertama dianterin cuma 2-3 kali doang. Masuk kelas SD ya, kelas 1. Selanjutnya suruh jalan sendiri, gampang. Jalan sendiri. Kalau ngeliat orang dianterin sama orang tuanya, ngiri saya. Ngiri, apalagi kalau yang ngeliat orang jajannya pakai makan mie semangkok. Saya cuma minum air aus doang. Tahu air aus? Dulu abang-abang itu bikin sirup satu toples gede kayak gentong, dikasih es batu. Nah, itu jadi air aus namanya. Air manis truk gitu. Kalau botolan kan mahal. Jadi minumnya air aus. Aduh, orang-orang makannya bakmi. Ngiri gitu. Ya, tapi itu prosesnya dalam kehidupan. Nah, itulah ya. Jadi semua itu sebagai sebuah pengalaman. Jadi kalau tadi Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya, ya, kita menonton film-film tersebut, ya, rasanya gimana? Perasaannya mengharu, ya, terharu, ya, melihat seorang ayah yang begitu. Sebetulnya ayah itu mendambakan anaknya pintar, anaknya bisa barangkali menjadi bos besar, jadi pengusaha, tetapi anaknya memilih menjadi musikus. Lalu emang kalau jadi musikus kenapa? Dianggapnya musikus nggak punya masa depan. Siapa bilang? Zaman sekarang beda. Itu ADMS, ya, bayarnya berapa? Musikus. Ya. ADMS juga sama. ADMS itu anak orang kaya. Ya. Dulunya bapaknya nggak suka dia jadi musikus. Harus sekolah itu. Dia sekolah, tamat juga, tapi akhirnya jadi musikus. Nah, seperti itu. Ya, jadi anak-anak kita itu memiliki bakat yang terpendam di dalam dirinya. Justru kita temukan bakatnya. Apa nih? Dikasih. Ya, papi udah pegang lagi pedangnya. Lu mau beli apa? Besok papi beliin. Mau belajar apa? Mau belajar gitar? Mau belajar keyboard? Tapi mikir yang baik-baik. Jangan maunya doang. Beliin gitar. Gitar apa? Yamaha ya? Yamaha nggak mau. Apa tuh namanya, gitar yang lebih keren-keren. Wah, ada merek-merek Jepang, apa tuh, Tokumene lah segala macam gitu-gituan ya. Mahal itu. Iya Pak, biar sekali beli tapi tahan lama katanya. Wah, Papi ngeluarin kunci kantongnya kesel juga nih. Beli gitar nih 15 juta. Masa beli yang 2 juta nggak boleh gitu kan? Wah, nah itu. Jadi orang tua kan kita merasa takut gitu. Tapi anak-anak kepengen yang bagus. Dan sebetulnya kalau memang ada uangnya, yang penting kamu yakin memang betul-betul, jangan sampai udah dibeli, kamu main 2 bulan terus taruh di pojok tempat tidur cuma buat hiasan doang. Nah kan gitu. Beli keyboard atau beli yang lain-lain. Harus betul-betul kita berkomunikasi. Ya, jangan ditolak dulu. Mau beli gitar beres, tetapi aku mau tanya dulu nih, serius mau main gitar? Udah benar? Coba gitaris yang terkenal siapa sih? Sebutin namanya. Suruh sebutin. Dia main lagu apa tuh? Genrenya apa tuh? Apa tuh genrenya? Nah, katanya mau jadi musikus. Tapi tanya genrenya nggak tahu. Nah, kan gitu. Cari tahu dulu. Kamu cari tahu dulu. Kamu harus mengerti dulu. Apa yang kamu mau tuju, kamu harus ngerti sebaik-baiknya. Supaya apa? Supaya nanti tidak sia-sia, tidak percuma membeli barang-barang tersebut. Kan begitu. Nah, jadi dengan demikian ada satu
pembicaraan yang lebih mendalam, lebih baik. Tentunya keputusannya akan jadi lebih baik, ya, lebih bijaksana. Demikian. Nah, baik, saya lanjutin. 5 cara untuk menghilangkan kebencian. Nah, kan kalau kita udah tahu benci, mesti tahu cara hilanginnya dong ya. Kalau nggak tahu cara hilanginnya gimana? Benci terus ini. Gampang kan? Mengembangkan meta, mengembangkan karuna, mengembangkan UPK. Cuma ngembangin doang. Gampang ya? Gampang apa susah? Susah apa gampang? Susah tapi gampang, gampang tapi susah. Kenapa saya bilang begitu? Susah kalau kita pakai pikiran, mikir doang. Susah loh, ngembangin meta itu susah. Nggak gampang. Wah itu orang-orang yang pesimis, ya, orang-orang yang pesimis, sulit untuk maju, sulit untuk berkembang. Karena dia pesimis, melihat selalu dari segi yang negatif. Ada yang bilang, meta ya, ngembangin meta, ya, mestinya sih bisa. Memang nggak gampang, tapi kita harus coba. Ayo kita pasti bisa. Gitu dong, ya. Jadi semua juga situ sama di sini ya. Ayo kita pasti bisa. Gitu. Harus mengembangkan karuna, belas kasih. Jadi melihat sesuatu selalu tumbuh belas kasihnya. Ya, mendengarkan ada teman yang sakit, ya. Oh temen lu sakit itu, yuk kita jenguk yuk, kita besuk yuk, kita lihat yuk. Barangkali kalau kita udah datang menengok dia sebentar aja, dia menjadi semangat. Saya kemarin baru dapat berita teman saya dari SMP, ya. Bayangkan teman SMP waktu saya umur 13 tahun kemarin itu sakit diabetes komplikasi, mukanya sudah jadi mukanya ratus, kemudian dia tidak punya semangat hidup. Kalau di dalam segi materi anak-anaknya lumayan, tetapi katanya anak-anak gua udah bosen ngobatin gua. Nah lu, anak-anak udah bosen ngobatin lu? Iya. Nggak tahu dah, udah habis berapa ratus juta begitu. Kok bisa bosen ngobatin orang tua? Bosen dah. Nah, coba kenapa begitu? Karena tidak memiliki pengetahuan akan damai, ya kan? Tidak tahu bahwa di dalam hidup ini ada 2 hal tidak boleh ditunda. Satu apa? Berbakti pada orang tua. Kedua, berbuat kebajikan. Kalau kita banyak berbuat kebajikan tapi tidak berbakti pada orang tua, kamu gak bohong. Karena orang tua adalah Buddha di rumah kita. Tapi itu kata-katanya kan? Ya, jadi kita harus berbakti pada orang tua. Nah itu berbakti orang tua mengembangkan meta, mengembangkan karuna, mengembangkan UPK. Ya, batinnya tenang, seimbang UPK. Uangnya keluar nggak apa-apa, uang bisa dicari, ya kan? Uang kan bisa dicari. Uang kan tadi saya bilang, uang kan bukan hak milik, hanya hak guna pakai. Kalau kita nggak pakai itu uang di bank, besok kalau saya meninggal, uang siapa? Nah, uang orang lain udah, ya, uang orang lain. Jadi uang itu, ya Bapak Ibu, saudara-saudari semua nih yang punya uang, pakai ya. Jangan cuma disimpan doang, pakai buat apa? Berbuat kebajikan. Penting. Saya ingat nih, ada pendeta, dia ceramah, dia bilang begini. Kalau kita mau ke Eropa, kita mesti bawa apa? Euro. Mau ke Amerika, bawa US dollar. Mau ke Jepang, bawa yen. Mau ke surga, bawa apa? Bawa pahala. Dari mana pahalanya? Tukerin tuh duit sama pahala. Tuh. Bukannya duit ditukerin euro, ditukerin Amerika, ditukerin yen aja jalan-jalan. Tukerin sama pahala supaya lu bisa masuk surga. Tuh. Sama ya? Sama. Di mana-mana juga sama. Jadi karena uang itu Tuhan katanya sudah memberikan kamu rezeki banyak-banyak, ya digunakan, dipakai untuk apa? Menyemai di ladang Tuhan. Itu bahasanya enak-enak loh. Kita berkah karma baiknya sudah ada, ya kita memiliki berkah, lalu kita memiliki kekayaan, dan kekayaan itu harus dibagikan. Kekayaan itu bukan milik kita sendiri. Kekayaan itu milik dunia. Bahasanya banget kekayaan itu. Berarti semua orang boleh mengecapnya. Betul, dengan seizin kita tentunya dong. Ya, mau semua orang boleh pakai tanpa seizin saya nggak boleh dong. Ya, harus seizin saya. Dan saya harus memiliki pandangan benar dan pikiran benar. Nah ini pandangan benar bahwa harta itu tidak akan saya bawa mati. Harta itu akan saya tinggal
Saya matinya kapan? Kagak tahu, besok bisa mati. Iya kan? Umur orang siapa yang tahu? Ya. Jadi saya sekarang 64 tahun. Kapan? Oh, paling 10 tahun lagi, siapa bilang besok bisa mati. Besok bisa mati. Karena itu menjadi Buddhis sekarang sebetulnya kita harus siap. Kita sudah dilahirkan, kita bisa menjadi tua, kita bisa sakit, kita bisa mati. Anytime, kapan saja bisa mati. Karena itu banyak-banyak berbuat kebaikan, jangan banyak berbuat kejahatan, jangan menjalin jodoh-jodoh buruk, jangan sampai dibenci orang, disumpahin orang. Jangan suka juga nyumpahin orang dan membenci orang. Karena kalau kita sering nyumpah-nyumpah, jadi kebiasaan, waktu mau mati nyumpah lagi, waduh repot tuh. Begitu lagi mau dicabut sama Giam Loong umpamanya gitu, pakai anak Giam Loong, nyumpah lagi, waduh Giam Loong, ini nyumpah-nyumpah, masukinnya ke neraka lah. Neraka itu masukinnya, ya nyumpah-nyumpah. Apa kalau kata-katanya baik, ya selalu. Nah itu, jadi asati amanasika, upaya melupakan kebencian. Nah ini orang paling susah melupakan kebencian. Ini saya kalau cerita tentang kebencian tuh pasti susah. Bagaimana saya nggak mau benci? Lihat aja tampangnya udah nyebelin gitu. Tuh, gimana? Lihat aja tampangnya udah nyebelin. Kalau datang maunya minjem duit dulu, gimana katanya? Tuh. Jadi gimana tuh? Saya bilang, kamu punya duit nggak? Iya punya, tapi masa buat dia terus? Ya itu kan nggak buat dia terus dong. Masa dia terus? Kan sekali-sekali. Ya tapi ketagihan lo, kalau dikasih pinjam mau lagi bayar kagak, minjem dulu gitu. Mendingan kamu yang jadi orang dipinjemin, apa mendingan kamu jadi orang yang minjem? Wah, dia ya mendingan yang dipinjemin dong. Nah, dipinjemin lah. Mau jadi orang yang minjem? Kan nggak mau, ya kan? Nah, ya juga, tapi nggak bayar mau. Ini sudah sulit ya, sulit. Ya, nah, tapi kalau kita memang tentunya belajar menjadi lebih bijaksana, orang-orang yang memang suka minjem dulu, diberitahu, diberi ajaran-ajaran. Tentunya maka kita harus paham kayak dhamma ya. Jadi bahwa jadi orang jangan suka minjem dulu. Kalau udah minjem inget bayar ya. Kalau lu minjem lagi nggak bayar-bayar, siapa mau kasih pinjam? Ya nggak? Kalau datang ceritanya susah-susah, terus lu bikin gua jadi susah juga, lu mau bikin gua nangis, ya kan? Kalau datang sini cerita yang enak-enak, cerita lu dapat kantau, ya, cerita lu dapat rezeki. Nah, lu datang sini cerita, jangan ceritanya sini mau minjem mulu. Nah, kan bisa begitu, ya. Kalau kita ada jalan lagi, ya udahlah, kamu jadi sales gua barang nih, jualin, ya. Tapi ingat, bawa pergi barang, bawa pulang duit, jangan pergi barang, orang juga nggak pulang-pulang. Nah, ini repot lagi nih. Kan banyak juga kita bantu juga begitu ya. Nah, kalau ada orang bantu gitu gimana? Apa kita sumpahin? Jangan sumpahin. Kalau kita bantu orang, kita minjemin duit kepada orang, dia nggak pulang-pulang, kita harus doa. Si Hoklai kemarin minjem duit gua tuh Gotiau, nggak pulang-pulang nih. Janjinya sebulan, ini udah 3 bulan, gimana ya? Biar ketelak biji salak tuh dia. Itu kan jahat nyumpain orang tuh ya. Duit gua dimakan, lu ketelak lo rasain, lu berak lu. Nah, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Kita sudah kehilangan uang umpamanya, ya rugi dong, kehilangan uang rugi. Lalu kita nyumpah itu berarti kita menanam karma buruk. Rugi apa untung? Rugi. Jadi duitnya sudah hilang, tambah lagi satu kerugian lagi gitu. Ngapain? Jadi kalau duitnya sudah hilang, coba orang lain, ya gua doain dah biar siapa dapat kantau, dapat rezeki, biar dia usahanya maju. Barangkali besok ujuk-ujuk dia datang lagi, dia bayar tuh duit. Nggak bayar semuanya, barangkali dia nyicil. Nah, doain. Dengan begitu, kalaupun duitnya hilang, kita nggak menanam karma buruk, tapi menanam karma baik. Mendoakan supaya dia lancar, supaya dia sehat-sehat aja, gitu. Ya? Kayak ini, suaminya Yani, ya, dagangnya umpamanya distribusi kemana-mana. Tiap hari dia mesti berdoa
sama sang Buddha supaya apa? Customer semua sehat. Ya, customer semua sehat, doain. Iya, kalau kita nggak doain dia sehat, nanti kalau dia sakit gimana? Ya kan gitu. Doain semua customer kita sehat-sehat. Wah. Doain semua supaya keluarganya semua harmonis, nggak ada keributan. Jangan dapat dia ribut, pecah harta, nanti hutang gua saya mau bayar. Nah, repot lagi. Kan gitu. Ya, jadi kita harus selalu mendoakan orang lain. Jadi itu mengembangkan meta, karuna, batin seimbang, ya ubika, batin seimbang. Orang hutang dia nggak bisa bayar, ya sudah. Anggap kita membayar hutang karma. Memang itu sudah harus hilang. Nggak usah dipikirin. Yang harus kita pikirin bagaimana supaya cuan lagi. Nah itu. Kita harus mikirin cuan, kapan masuk, kapan bisa usaha cuan. Jangan mikirin yang hutang. Gara-gara mikirin hutang, nanti cuan nggak masuk. Kenapa cuan nggak masuk? Kan kita lagi marah, marahin si hopline. Datang orang mau belanja. Bu Yani, barang ini berapa duit? Noban, kan lagi kesel tuh. Jawaban juga begitu. Noban, Bu Yani, mahal-mahal, bahan gua aja. Lu belinya cuma 2, nawar-nawar. Orang di 10 nggak nawar-nawar. Males gue liat lu. Jadi beli nggak? Bisa nggak jadi beli. Nah, gara-gara apa? Mikirin utang, lagi marah sama si hotline. Nah, jadi kemarahan, kebencian itu bisa mendatangkan penderitaan, bisa mendatangkan kerugian buat kita. Betul ya? Cengli kan? Korek? Nah, cengli. Memang begitu. Saya dulu waktu belum tahu Buddha Dhamma, orang utang sama saya, kata bayar, saya datangin, saya tendang mejanya, tendang kacanya, urusan sama polisi. Nah, akhirnya apa? Bayarnya kagak, rugi lagi. Polisi kadang-kadang saya sanggup akan membayar hutang-hutang ini, dicicil 1 bulan 1 juta. Bulan pertama cicil 1 juta, bulan kedua cicil 1 juta, bulan ketiga nggak cicil lagi. Nah, nggak ada, belum ada, bulan keempat, kelima, keenam, terus nggak ada terus. Mabok, percuma. Karena hutang piutang pedagang, bukan kriminal. Orangnya ada, tokonya ada, dia baru dimakan orang lagi kan begini gitu, harus susah. Nah, belakangan ada lagi, saya udah tahu Buddha Dhamma, hutang lagi. Pada gimana nih? Gini. Aduh, kok belum ada. Ya, susah. Habis anak gua tuh bawa lari duit berapa ratus juta gini gimana bang ini. Saya dulu sekarang sampai ke Metro Lampung, udah jauh-jauh, kita mesti nginap, bayar biaya, datang ke sono nagih, kagak dapat duit. Ya udahlah, kasih gua notel aja buat uang jalan sini lah. Notel aja masa lu nggak ada buat uang jalan nih udah ya. Akhirnya besok-besok saya nggak pergi lagi kan. Habis kamar paling telepon gimana? Udah maju belum? Udah ini belum? Akhirnya sampai belakang telepon juga saya udah nggak mau telepon lagi. Kenapa? Bersihin deh, nyatanya. Bersihin. Buat apa? Ya kan? Doain aja dari jauh. Udah. Semoga lu maju deh. Kalau lu maju, lu masih ingat bayar utang, lu bayar. Enggak bayar, gua udah relain. Beres. Enggak simpan lagi di sini. Beres. Ya? Enggak ada lagi nota-nota yang jelek-jelek. Kan kita pedagang tuh sering punya nota jelek nih. Nota jelek yang udah tahun 2009, begitu buka laci masih ada segini. Dilihatin, begitu ngeliat kesel lagi. Begitu ngeliat kesel lagi. Jangan dilihat, sobek, bakar, buang. Tuh, nggak bakal jadi duit juga. Ngapain? Ya, kemudian ada nggak komponen kayak begitu? Nggak ada ya. Waduh, itu berkahnya gede. Kan gitu. Saya dulu ada, kayak begitu. Ya, jadi ini. Kama Sakata merenungkan akan pemilikan kama masing-masing. Setiap orang memiliki jalan kamanya masing-masing. Ya. Jadi dia dengan kamanya, kita juga dengan kamanya. Jadi kalau dia makan duit kita, dia juga mungkin dengan karma itu nggak bisa jadi apa-apa. Kita dimakan duitnya segitu, kita juga nggak bakal kenapa-napa, gitu loh. Nggak bakal kenapa-napa, percayalah. Ya. Kalau kita udah bisa dagang begini, pasti kalau masalah cuma segitu, kan nggak bakal kenapa-napa. Tetap bisa lewat, kita bisa lewat, bisa dilewatin, semua bisa dilewatin. Ya, kalau nggak bisa lewat apa? Tutup, kayak saya usahanya tutup-tutupin. Ya, ya Dewi ya.
Saya punya tempat, ditutup, udahlah. Jadi mendingan jadi pos Dhamma Duta aja lah. Nggak usah jadi kantor usaha lagi. Oh, orang utang nggak bayar mulu, susah. Sayanya jarang turun lagi, ngandelin anak buah. Saya malah lebih senang sharing daripada dagang. Jadi susah ya. Jadi seperti itu. Ya udahlah, masa dagang lagi lah. Terus sekarang makanin celengan aja. Ya, untung bininya mau makanin celengan. Aduh, celengan dimakan. Ya, oke. Nah, begitu Bapak Ibu semuanya ya. Jadi kita harus berupaya melupakan kebencian. Berupaya lupakan semua yang seperti itu. Ya, baik. Nah, demikian ya. Sampai di sini sharing saya. Ya, semoga Bapak Ibu semuanya, kita semua bisa melenyapkan kerisauan-kerisauan kita, melenyapkan kebencian-kebencian kita, melenyapkan keserakahan-keserakahan kita, melenyapkan ketidaktahuan kita. Sebab itu rumah Dhamma, tempat di mana kita bisa mendapatkan Dhamma, Dhamma masuk ke dalam hati, Dhamma masuk ke dalam tindakan, sehingga sehari-hari kita tidak jauh dari Dhamma. Semoga kita selalu berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih.